Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Saya, Wafiq Maulida Aziza, akan membahas tentang pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Pluralisme sendiri secara bahasa memiliki pengertian majemuk atau jamak. Secara istilah, pluralisme adalah paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang mendefinisikan sebuah arti bahwa suatu kerangka interaksi setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain dan berinteraksi tanpa adanya sebuah konflik. Pluralisme diartikan paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban, dan lain-lainnya. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan klaim kebenaran yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horizontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru dijadikan masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 pun dijelaskan tentang pengertian pluralisme. Saya juga menjelaskan tentang multikulturalisme. Multikulturalisme secara etimologi dibentuk dari kata multi atau banyak, kultur atau budaya, dan isme atau aliran. Pengertian multikulturalisme berarti beraneka ragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme. Dalam kehidupan manusia, bangunan-bangunan konsep ini harus dikomunikasikan diantaranya dengan para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam perjuangan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya community, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Saya juga akan menjelaskan tentang Bapak Pluralisme Indonesia. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan usai pemakaman makam Presiden Republik Indonesia keempat di Komplek Pondok Pesantren Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Di situ dijelaskan sebagai pejuang reformasi, almarhum selalu ingat akan gagasan universal bahwa kita menghargai kemajemukan melalui ucapan, sikap, dan perbuatan. Gus Dur menyadarkan sekaligus melembagaan penghormatan kita pada kemajemukan ide dan identitas kemajemukan, pada kepercayaan agama, etik, dan kedaerahan. Beliau adalah bapak multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Abdurrahman Wahid, di samping dikenal dengan konsep humanisme universalnya, ia juga berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial di tengah masyarakat luar. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang etnisitas dan agama. Dengan perkaraan yang sangat diplomatis, beliau mengemukakan ketidakhinggaan varian budaya sebuah masyarakat, apalagi ketinggian derajat pluralitas seperti bangsa kita, mengharuskan kita mendorong munculnya peluang yang sama bagi semua warga negara yang merasa berkepentingan dengan perkembangan budaya bangsa mereka melalui prakarsa separsial apapun dalam perkembangan budaya itu sendiri. Jika prinsip ini yang dipakai, maka tidak ada pilihan lagi bagi ketidakkecualian melakukan desentralisasi kebudayaan kita sebagai bangsa. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Wardai Nafis dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai faktor penyebab terjadinya pluralisme di Indonesia. Faktor yang pertama yakni karena adanya keberagaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah memang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi tersebut sangat berpotensi dapat memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik sosial.
Masalah tersebut dapat timbul apabila tidak adanya komunikasi antar budaya daerah. Dapat kita lihat akhir-akhir ini, konflik atau masalah yang terjadi di Indonesia banyak dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, maupun ras. Faktor yang kedua yakni terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Faktor yang ketiga yakni karena kurangnya kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya membutuhkan adanya kekuatan yang dapat menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Nasionalisme perlu ditegakkan dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Kita juga sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Faktor yang keempat adalah karena adanya fanatisme yang sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme yang sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain yang harus dimusuhi. Salah satu faktor itu tadi yang menyebabkan munculnya pluralisme di Indonesia. Kemudian faktor yang terakhir adalah karena adanya kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Orang akan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan yang dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Seperti contohnya, gejala perusakan mobil-mobil mewah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada belakangan ini. Itu tadi kelima faktor adanya pluralisme di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fensi Al-Fadila dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menerangkan manfaat pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia dan internasional. Apa saja sih manfaatnya? Yuk kita simak. Yang pertama, adanya pluralisme dan multikulturalisme memberi peluang yang lebih terbuka bagi individu untuk memilih kebudayaan. Dengan kata lain, keragaman tersebut memperbesar ruang kebebasan individu untuk memilih. Yang kedua, saling melengkapi. Tidak satu pun budaya yang memuat semua hal yang dipandang bernilai dalam kehidupan manusia dan mengembangkan seluruh kemampuan manusia. Karena itu, pluralisme dan multikulturalisme dapat saling melengkapi dan mengoreksi, saling memperluas horizon berpikir, dan saling mengingatkan akan kemungkinan bentuk-bentuk baru kesempurnaan hidup manusia. Dan yang ketiga, sebagai prokondisi, kebebasan dan kesejahteraan merupakan kondisi atau syarat penting untuk kebebasan tiga manusia. Manusia akan terpenjara dan cenderung mengabsolutkan kebudayaan sendiri kalau tidak ada peluang baginya untuk mengambil jarak atau melangkah keluar dari kebudayaannya. Dan yang terakhir, mengingatkan kita akan nilai dalam kebudayaan kita sendiri. Keberagaman dapat menyumbang bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia melalui dialog budaya yang saling menguntungkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila sebuah komunitas kebudayaan menghargai nilai dan kemuliaan manusia, melindungi kepentingan-kepentingan dasar manusia berkaitan dengan sumber daya yang terbatas, tidak bersifat mengancam bagi kelompok luar, serta memberikan anggotanya sendiri rasa nyaman dalam reaksi satu sama lain, dan karenanya memberikan kondisi-kondisi dasar untuk hidup yang baik. Maka komunitas kebudayaan seperti ini dan hanya komunitas seperti ini pantas dihargai.
Terima kasih saya sampaikan, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Athail Azizul Hamidi dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang komitmen terhadap nilai-nilai plural, universal, dan demokratis, dan memahami ketentuan hukum pasif dan hukum Islam. Yang pertama, komitmen terhadap nilai-nilai plural, universal, dan demokratis. Yang pertama, plural. Jika melihat sejarah, kita bisa menemukan hal yang menakjubkan dalam membaca sejarah Sunan Kudus. Beliau merupakan salah satu contoh tokoh yang sangat mengedepankan pluralisme. Beliau tahu bahwa sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat di Indonesia ketika itu banyak yang menganut agama Hindu. Namun para wali tidak pernah melakukan paksaan. Mereka justru menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu contoh pluralisme yang dicontohkan Sunan Kudus adalah untuk menghormati pemeluk agama Hindu. Sunan Kudus melarang pengikutnya menyembelih sapi karena sapi disucikan oleh umat Hindu. Yang kedua, universal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai universal, yaitu nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan merupakan sebuah 26 bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengandung nilai lestari, yaitu memiliki makna bisa menampung gejolak dinamika di masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama masih setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, demokratis. Demokratis dan Pancasila di satu sisi, serta demokrasi Pancasila di sisi lain, merupakan konsep-konsep yang pembahasannya memerlukan sebuah perspektif yang meletakkan kajian dalam cara pandang terbuka, bukan sekadar doktriner yang membatasi adanya ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Pembicaraan mengenai demokrasi selain hal hak-hak politik dan kebebasan rakyat untuk berorganisasi, berkumpul, berekspresi atau unjuk rasa dan lain sebagainya, yang dianggap sebagai bagian kebebasan sipil dan juga bagian dari kontrol rakyat secara langsung atas jalannya kekuasaan negara atau pemerintahan. Materi selanjutnya, memahami ketentuan hukum pasif dan hukum Islam. Yang pertama, hukum pasif. Makna esensial pluralisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama. Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan real oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi makna pluralisme tidak hanya diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, akan tetapi di samping itu pluralisme juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, secara praktis, pluralisme selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat diartikulasikan bahwa pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok yang hidup dalam suatu komunitas. Yang kedua, hukum Islam. Yang pertama ialah adanya para pengambil kebijakan publik yang adil, yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik yang akan diambilnya. Yang kedua ialah adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas dan lebih mengedepankan agama sebagai nilai daripada agama institusional. Ketiga ialah
adanya masyarakat yang berpendidikan dan rasional dalam menyikapi keragaman, keagamaan, dan perubahan sosial. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.